Ini jelas merupakan film horor Thailand paling menakutkan yang pernah saya lihat. Film ini diadaptasi dari kasus Rumah 100 Tulang di Bangkok, menyebabkan kegemparan di seluruh negeri. Baru tayang dilarang dan diboikot. Pengingat Rama ini adalah satu-satunya film yang terdaftar. Film hantu Thailand yang super menyeramkan. Kami pikir Anda harus menandai teman Anda untuk menonton. Cerita dimulai di sebuah villa di Thailand. Setiap malam, pembantu akan melihat beberapa hal najis. Meskipun tuan tanah sering membayar gaji tinggi, namun masih banyak orang yang takut berhenti dari pekerjaannya. Seorang pelayan baru datang ke villa hari ini. Dia adalah kegembiraan. Adalah lulusan baru. Hari ini adalah hari pertamanya bekerja. Baru saja memasuki mansion. Bibi Nit, pengurus rumah, memperingatkannya. Pembawa acara tidak menyukai orang yang terlalu banyak bicara. Jadi kurangi bicara dan lakukan lebih banyak. Joy dengan polosnya mengangguk cepat. Kemudian pengurus rumah membawa Joy ke kamar tidur Preda. Katakan padanya untuk menjaga Preda di masa depan. Setelah beri tugas, pengurus rumah mengatur Joy ke rumah samping. Di malam hari, saat Joy sedang mencoba pakaian buatannya, tiba-tiba melihat bayangan melintas di cermin. Joy mengejar dengan rasa ingin tahu. Dia membawa lilin itu ke loteng untuk diperiksa. Melihat bayangan menatapku dalam kegelapan. Kegembiraan, ketakutan, dengan cepat turun. Dia pikir dia terlalu lelah di siang hari, jadi dia berhalusinasi. Tetapi begitu saya berbaring, saya mendengar suara aneh datang dari pintu. Coba lihat dekat. Tangan hantu tiba-tiba terulur. Joy langsung terbangun. Untungnya itu hanya mimpi buruk. Namun, cerita hantu belum berakhir. Di malam hari saat mandi Preda, ada suara aneh di luar pintu. Joy mengumpulkan keberanian untuk keluar dari pintu untuk memeriksa. Tidak melihat apapun. Tapi ketika dia kembali, melihat pemandangan yang mengerikan di cermin. Setelah memandikan Preda, Joy bertanya pada Preda, "Apakah kau melihat itu sebelumnya?" Preda mengangguk. Sekarang Joy mengerti. Itu bukan semua halusinasinya. Meskipun dia sangat ketakutan di dalam, Joy masih sangat ingin tahu. Siapakah hantu ini? Dan mengapa di sini? Hari itu ketika Joy sedang membersihkan kamar, menemukan beberapa foto lama di rak buku. Melihat orang dalam, Joy langsung panik. Pembantu di foto terlihat seperti pelayan hantu. Tepat pada saat ini, Joy kaget saat mengetahui pembantu hantu itu menatapnya. Tapi dalam sekejap, itu menghilang lagi. Joy ketakutan dan segera berlari keluar ruangan. Tapi ketika berbalik, menemukan pembantu hantu muncul kembali di kamar Preda. Joy bergegas menyelamatkan Preda, tapi tidak bisa membuka pintu. Pada saat ini, suara Preda tiba-tiba terdengar dari belakang. Joy kemudian menceritakan apa yang terjadi pada heroin Uma, dan mengeluarkan gambarnya, berkata, "Penyihir adalah pelayan ini." Tapi anehnya, setelah mendengar apa yang Joy katakan, Uma sama sekali tidak terkejut. Beritahu Joy dengan lembut. Pembantu dalam gambar bernama Ploy. Bukan hantu sama sekali. Dia pergi beberapa tahun yang lalu. Setelah mengatakan itu, dia menyuruh Joy pergi. Tapi apakah itu benar? Menunggu Joy pergi, Uma sendirian melihat kembali foto itu. Kenangan yang tak terlupakan melintas di benak saya. Ternyata, kenangan yang tak terlupakan melintas di benak. Setiap kali setelah dua orang bertengkar, pembantu Ploy segera muncul dan menghibur Uma.
Ini membuat Uma sendirian merasa sedikit hangat. Hubungan antara keduanya menjadi lebih baik dan lebih baik. Menjadi teman dekat tidak ada artinya. Tapi Chloe tidak hanya peduli pada Uma, tapi juga sangat perhatian pada suaminya. Lembur. Keduanya juga datang bersamaan. Tidak lama kemudian Chloe juga mengandung anak Nira. Setelah mengetahui kejadian tersebut meskipun Uma-san sangat marah, tapi menikah selama bertahun-tahun, masih belum hamil, yang juga membuatnya menjadi bahan tertawaan orang luar. Pada akhirnya, Uma memilih untuk menjaga bayi tersebut. Tidak lama kemudian, Chloe melahirkan seorang bayi perempuan. Juga Preda sekarang. Joy di sisi lain penasaran, bertanya kepada pelayan lain tentang Chloe. Tapi tak satu pun dari mereka mengatakan apapun tentang Chloe. Jelas hal-hal tidak sesederhana itu. Untuk mengetahui kebenarannya, malam sebelum tidur, Joy bertanya pada Preda, "Apakah Anda sering melihat Chloe?" Preda mengangguk. Ketika Joy ingin bertanya lagi, Preda tiba-tiba melihat ke belakang. Kegembiraan segera dipindahkan ke dunia fantasi. Dan dia juga melihat kebenaran di sini. Ibu mendengarmu menangis. Ingin pergi melihat bayi tetapi terpeleset dan jatuh di kamar mandi. Tiba-tiba jatuh berdarah. Bahwa Uma, setelah mendengar keributan itu, tidak hanya memilih untuk menyelamatkan. Sengaja ditutup. Kemudian memanggil kepala pelayan. Memasukkan Chloe yang sekarat ke dalam kantong plastik, dan menguburnya di halaman. Tapi yang membuat orang merinding adalah, sementara itu semua orang bisa melihat tangan Chloe masih bergerak. Tapi mereka tidak menghentikan sekop di tangan. Dan Nira di sampingnya juga menemukan bahwa Chloe masih bernapas. Tapi itu juga tidak melakukan apa-apa. Segera, Chloe dikubur hidup-hidup di dalam tanah. Rupanya, semua orang di mansion adalah seorang pembunuh. Mengetahui kebenaran dalam ilusi tersebut, Joyce sangat sedih. Karena Chloe adalah saudara perempuannya yang telah lama hilang. Karena keluarga itu sangat miskin tahun itu. Orang tua hanya bisa menjual kakak perempuannya kepada orang kaya sebagai pembantu. Pertemuan tak terduga lagi adalah pemisahan. Mengetahui kebenarannya, Joy tidak menangis. Saat ini, benih kebencian terus bertunas di hatinya. Rencana balas dendam berdarah juga secara resmi dimulai. Hari ini adalah hari ulang tahun Uma. Dia mengundang banyak kerabat dan teman ke villa untuk pesta. Dan ini juga kesempatan bagus bagi Joy untuk membalas dendam. Pertama dia memanfaatkan kecerobohan pengemudi. Mencekiknya sampai mati dengan kantong plastik. Pengurus rumah tangga segera menemukan pengemudi tewas di dalam mobil. Tapi belum pulih. Joy memberikan pukulan fatal padanya dari belakang. Berikutnya adalah pembantu yang terlibat dalam penguburan. Pembantu itu segera diikat ke kursi oleh Joy. Namun kali ini Joy tidak melakukannya secara langsung. Dia memakai jas hujan, nyalakan musik dan menari di dalam ruangan. Tapi menari sebentar, Joy mengambil pisau buah dari lemari. Pelayan yang ketakutan gemetar. Joy melihat itu. Ubah ke pisau pengiris yang lebih besar. Bercanda. Joy menebas pelayan itu dengan tebasan. Setelah membunuh 3 orang berturut-turut, Joy naik ke atas. Pakai headphone untuk Preda. Untuk menghindari jeritan lebih lanjut dari membangunkannya. Para tamu di lantai bawah sedang mengobrol dengan gembira sekarang. Tiba-tiba orang mulai memuntahkan darah. Ternyata Joy memasukkan racun ke dalam anggur. Sekarang semua orang mulai keracunan. Dan Joy juga bergegas ke tempat kejadian. Dia dengan liar menikam semua orang seperti kematian. Tiba-tiba darah berceceran.
Surat itu tiba-tiba tampak seperti neraka di bumi. Setelah berurusan dengan semua tamu, Joy memasuki ruangan untuk mencari Uma. Belum menunggu dia untuk menjawab, ditusuk di leher oleh Joy. Langsung meninggal. Setelah itu, Joy pergi mencari Nirah yang pernah mengkhianati adiknya. Saat ini Nirah telah meminum anggur beracun. Kehilangan semua perlawanan. Membawa hati penuh kebencian, Joy menikamnya berkali-kali. Perseteruan darah akhirnya dibayar dengan darah. Di akhir film, Joy membawa anak kakaknya, Freda, meninggalkan rumah berdarah ini. Balas dendam sudah berakhir. Tapi Joy menangis kesakitan. Ternyata setelah balas dendam, rasa sakit itu tidak akan hilang. Oke, cerita sampai sini saja. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.